Aku tuh sebenarnya lumayan penasaran, Dok. Kalau puasa itu tuh sama nggak sih sama diet? Karena kan sama-sama menahan lapar ya, Dok. Iya. Nah, gitu. Ujungnya sama gitu Iya. ya. Jawab nggak nih? Waduh. Halo sahabat KG, selamat datang di Polantas, podcast lantai 17 Menara Kompas. Di channel ini, kami berusaha untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Kami juga ingin mengambil bagian dalam pengembangan edukasi dan literasi publik. Nah, sebelumnya, kami ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi sahabat KG dan teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, untuk itu, hari ini Polantas akan membahas tentang kesehatan dan tentunya relate dengan bulan puasa. Dan hari ini kami juga tidak akan sendirian, melainkan kami akan mendatangkan narasumber yang tentunya hebat dan juga menarik. Dan hari ini kita juga sudah kedatangan tamu istimewa kita, yaitu ada Dr. Santi. Yeay! Oke, Dok, gimana nih kabarnya, Dok? Apa kabar? Baik, luar Baik biasa. Ya, luar biasa ya. Sapa dulu sahabat KG ya. Halo sahabat KG. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar sampai selesai. Semoga Amin. semua sehat dan bahagia selalu. Oke, nah kan kita udah memasuki bulan suci Ramadan ya, Dok. Ya. Nah, dan kita udah mulai berpuasa juga nih bagi sahabat KG yang beragama Muslim. Dan aku tuh sebenarnya lumayan penasaran, Dok. Kalau puasa itu tuh sama nggak sih sama diet? Karena kan sama-sama menahan lapar ya, Dok. Iya. Nah, gitu. Ujungnya sama gitu Iya. ya. Jawab nggak nih? Waduh, jawab Kamu dong. bertanya. Iya. Karena mungkin Iya. sahabat KG pada penasaran nih, Dok. Gitu. Sebetulnya kalau dibilang intermittent fasting itu mudah sih. Jadi setiap hari pada umumnya di antara kita intermittent fasting. Nggak percaya. Nah, kalau kita makan misalnya jam 7 malam, terus kita nggak makan apa-apa lagi sampai jam 7 pagi baru kita sarapan, itu sudah termasuk intermittent fasting. Jadi intermittent fasting semudah itu gitu loh. Ya, jadi nah, dalam intermittent fasting itu kita bedakan jadi dua. Ada dry intermittent fasting, ada wet intermittent fasting. Kalau yang wet intermittent fasting itu dalam masa berpuasa, kita masih boleh tuh minum-minum air putih, teh tawar, kopi pahit, itu masih oke. Tetapi kalau yang dry intermittent fasting itu mirip kayak yang umat muslim sekarang di bulan Ramadan nih. Jadi tidak makan dan tidak minum. Gitu. Berarti jadi, sama sekali nggak boleh minum juga ya kalau yang dry? Kalau yang dry intermittent fasting itu mirip dengan yang umat muslim jalankan di bulan puasa di Ramadan ini. Jadi bisa dibilang iya. Masuk intermittent fasting. Nah berarti mungkin ada perbedaan juga ya, Dok, antara diet dan juga puasa ini. Terutama kalau tadi kan yang wet itu masih boleh untuk minum. Asal tidak ada kalori. Ya, artinya kan mungkin tidak bisa dijalani oleh teman-teman yang sedang berpuasa nih. Tapi ketika yang dry itu sama persis berarti ya, Dok? Iya, sama. Cuma mungkin waktunya ya kalau puasa umat muslim kan dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kalau yang intermittent fasting lebih longgar sih. Ada yang pakai 12 jam berpuasa, 12 jam boleh makan. Ada yang pakai 8 jam boleh makan. Sisanya berapa? 16 jam berpuasa. Ada yang pakai 10 jam boleh makan, 14 jam berpuasa. Jadi lebih longgar karena nggak ada aturan baku dalam tanda kutip yang mengikat intermittent fasting. Tapi jumlah waktu berpuasanya kalau untuk intermittent fasting disarankan minimal 12 jam. 12 jam. Sedangkan kalau berpuasa kan jamnya ngikutin negaranya ya. Kalau betul. Negaranya yang menderita gitu. Puasa bisa sampai 16 jam, betul kan ya? Iya, benar. Atau bisa sampai 18 jam di beberapa negara tertentu. Di kita mungkin 14 jam ya, kurang lebihnya segitu. Nah, Dok, kalau buat intermittent fasting ini kan tadi dokter juga udah bilang ya, kalau minimalnya itu adalah 12 jam.
Ya. Nah, untuk mulainya itu sendiri, apakah emang harus dimulai dari waktu subuh kah? Atau ada jam-jam tertentu nih yang direkomendasikan oleh Dokter Santi? Atau justru malah bebas nih, Dok? Ini untuk intermittent fasting Intermittent ya, terlepas fasting. dari berpuasa di umat Muslim di Iya, bulan betul. Ramadan ini ya. Kalau intermittent fasting sebetulnya bisa dijalankan fleksibel karena Fleksibel. aturan bakunya nggak ada sih, karena itu hanya merupakan sebuah lifestyle dalam tanda kutip yang mengatur bagaimana sih orang makan gitu ya, supaya tujuan akhirnya juga beda-beda. Ada yang pengen kurus, ada yang pengen tidak kejang pada beberapa penderita epilepsi, ada juga yang pengen ya biar ringkes gitu karena nggak usah makannya cuma 2 kali gitu kan. Nah, tergantung tujuannya. Jadi kalau misalnya orangnya itu kan orang beda-beda ya. Tuh. Ada yang kalau nggak sarapan belum bangun gitu kan. Ada yang kalau nggak makan malam dia nggak bisa tidur. Iya. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja waktu berpuasanya dengan waktu makannya yang sesuai dengan kesibukan, kemampuan dan sesuai dengan jadwal orang tersebut gitu. Jadi nggak ada aturan bakunya. Tetapi dalam beberapa literatur disebutkan bahwa sebetulnya tubuh kita itu secara alami itu tuh diatur oleh jam biologis di dalam tubuh kita gitu ya, yang kalau malam dari zaman nenek moyang tuh kagak makan. Soalnya zaman dulu kagak ada lampu, kagak ada listrik, guys. Jadi kalau malam kagak ada kompor gas, kagak ada makanan online yang bisa dipesan pakai jari gitu kan. Semua harus pakai tombak gitu. Jadi semua harus sendiri ya, Dok. Jadi kalau malam kegiatan makan berhenti. Itu dari zaman dulu. Maka tubuh kita mengikuti nenek moyang kita yang zaman dahulu disiapkan dalam tanda kutip malam tuh tidak makan gitu, sehingga beberapa literatur mengatakan bahwa sebaiknya puasanya dijatuhkan di malam. Jadi makan malam, habis itu jangan makan apa-apa lagi, yang di skip adalah puasa. Yang di skip adalah sarapan. Jadi atau kalau nggak bisa skip sarapan, sarapannya agak siang dikit. Kalau orang kota bilangnya brunch. Jadi sekitar keren ya. sekitar jam-jam 11, jam 12. Tergantung makan malamnya jam berapa. Jadi kalau makan malamnya katakan misalnya jam 5, terus mau puasanya jam berapa? Tinggal dihitung aja. Makan disesuaikan aja gitu. Tinggal kita maunya berapa jam? 12 jam puasanya atau 14 jam puasanya atau 16 jam. Kalau ditanya mana yang banyak digunakan, kebanyakan orang pakai 8 jam makan, 16 jam puasa. Gitu. Jadi makannya itu sekalian sama brunch itu tadi ya? Iya. Jadi tapi kalau yang mau lama banget puasanya, benar-benar nggak sarapan. Jadi makan malam, puasa terus sampai besok pagi, sampai besok siang baru makan. Jadi makannya jadi 2 kali sehari. Gampang kan? Cukup gampang sih, pasti gampang ya, Dok. Apalagi kalau udah nantinya udah mulai dijalani juga. Sebenarnya susahnya ya sama lah kayak orang Muslim ya. Berpuasa itu beratnya paling 2 hari pertama. Betul. Habis itu udah gampil gitu kan. Biasanya emang yang paling berat tuh di awal-awal. Tapi kalau udah mulai terbiasa kan, udah mulai badan juga udah mulai menyesuaikan mungkin ya, Dok. Badan kita tuh adaptif banget. Iya. Dan kayak yang sebelumnya mungkin, waduh, hari pertama haus banget kalau puasa tuh, mungkin hari kedua, hari ketiga tuh udah mulai nggak haus. Karena udah jajan cendol. Wah, Jadi itu di belakang. Tahu jangan aja ya, jangan jajan cendol, sahabat KG batal nanti semua gara-gara dokter Santi. Enggak ya, Dok. Nah, kita balik lagi nih ngobrolin tentang intermittent fasting dan aku tuh sebenarnya juga pengen tahu, Dok, ketika kita menjalani intermittent fasting ini, terutama nih yang dry mungkin ya, Dok, karena kan mirip-mirip sama puasanya umat Muslim nih. Nah, itu ada nggak sih hal-hal yang boleh untuk dilakukan dan juga yang nggak boleh dilakukan ketika kita melakukan dry intermittent fasting?
Kalau di dry intermittent fasting persis sama seperti Persis sama. Oke. puasanya di bulan Ramadan yang dijalankan oleh umat Muslim. Jadi Oke. benar-benar tidak boleh makan apapun dan tidak boleh minum apapun. Iya. Cuma mungkin kalau di intermittent fasting merokok nggak diatur ya. Iya. Tapi kalau di Muslim kan Tidak nggak diperbolehkan. boleh Ya, gitu kan. benar. Selain di luar jam, maksudnya kalau udah buka Ya. ya makruh lah ya. Mm. Bener nggak sahabat? Ini makruh Ya, kan ya? kalau misalkan udah buka nggak apa-apa dok gitu. Jangan dong, makruh Ya tapi aja. tetap Makruh merusak kan, kesehatan ya kan? sih. Gitu. Nawar lagi. Iya. Maaf ya sahabat KG. Gitu. Ya, jadi secara keseluruhan sama sih. Cuma mungkin di beberapa aturan yang ada di puasanya umat Ya. Muslim mungkin tidak berlaku di intermittent fasting yang dry. Jadi salah satunya tadi merokok. Merokok. Salah duanya mungkin amarah gitu ya. Jadi kalau dry intermittent fasting boleh marah-marah. Ada salah tiganya nggak nih dok? Salah tiganya apa ya? Kayaknya itu aja sih. Oke, berarti nggak begitu jauh berbeda ya? Iya, pada Emang, umumnya hampir sama. hampir sama dan benar-benar mirip banget ya Iya, sama betul. puasa gitu. Nah, ketika kita yang menjalani intermittent fasting seperti itu, terutama yang dry ya dok, itu kalau dari segi kesehatan itu ada nggak sih efek sampingnya? Gitu. Baik dari sisi positif ataupun negatif gitu dok? Kalau sisi positif banyak sih. Banyak ya? Karena dry intermittent fasting itu membuat tubuh kita membantu tubuh kita untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, Oke. membantu untuk membakar lemak, membantu mengatur hormon-hormon termasuk insulin, termasuk hormon pertumbuhan, mengatur nafsu makan gitu ya, dan memperbaiki mood seseorang gitu. Terus mengistirahatkan saluran pencernaan. Iya, Karena iya. kan ya kita juga lelah ya kalau Capek tiap ya, kali Dok. pagi siang sore ngemil mulu, kerja mulu kan saluran pencernaannya, nggak ada holiday-nya. Iya, ini Kan onderdil di dalam nih bekerja mulu, udah kayak robot nggak ada gitu. healing-healingnya gitu. Jadi Butuh healing juga. kalau kita intermittent fasting tuh bagian jeroan tuh Iya. healing-healing dulu ya guys. Iya, Gitu. healing dulu nih mau kemana nih Iya, gitu kan. itu yang dari sisi positifnya. Iya. Sisi negatifnya, Iya. tidak semua orang kuat dan boleh melakukan intermittent fasting baik yang wet maupun yang dry. Jadi memang sebaiknya sebelum berpuasa itu konsultasi dulu dengan dokter yang merawat gitu. Termasuk sebetulnya puasa pada bulan Ramadan, pada beberapa kasus misalnya pasien-pasien yang kena diabetes, diabetesi, kemudian orang-orang yang dalam masa pertumbuhan, atau mungkin ibu menyusui, ibu hamil, atau ibu yang sedang merencanakan untuk hamil, mungkin konsultasi dulu ke dokternya supaya nanti diberikan pagar-pagernya, lampu kuningnya, lampu merahnya, gitu supaya ibadah lancar, badan sehat, rohani tenang, gitu. Betul, Jadi betul. komplit semua. Komplit semuanya ya. Nah, kita ngobrolin tentang intermittent fasting ini tadi, dok. Ya. Nah, aku tuh pengen nanya kalau atau ada mungkin dari teman-teman atau sahabat KG yang mungkin sebelumnya memiliki riwayat asam lambung nih, dok. Ketika ingin menjalani intermittent fasting atau berpuasa itu sendiri, ada nggak sih tips dari dokter Santi supaya mereka tuh lebih aman gitu? Ada, apa tuh, dok. Tenang aja. Udah. Udah asam gitu ya. Iya. Perut masih asam. Waduh. Kasian gitu Kasian ya. dong. Sebetulnya ya bener. dari beberapa penelitian, orang dengan penyakit asam lambung, orang dengan sakit MAH, itu kalau berpuasa, gejalanya tuh membaik loh. Bingung kan? malah membaik Padahal ya? kan kalau puasa itu kan harusnya kalau orang sakit MAH atau sakit lambung kan malah periak, nggak boleh nggak ada yang makan masuk gitu kan, Dok. Iya, tapi ternyata malah baik hasilnya. Gejala-gejalanya tuh berkurang gitu. Kemungkinan perbaikan itu berasal dari si organ pencernaannya itu ngaso. Dia lagi holiday gitu kan. Iya, Kan biasa karena kalau kita istirahat pulang tadi. holiday, kita pulang holiday, pulang healing kan kita fresh gitu, semangat kerjanya kan ya begitu. Nah, tipsnya adalah selalu ketika mau memulai puasa,
sahur jangan lupa. Sahur tuh penting banget, harus ya. Terus ketika maghrib, Ya. itu bukanya jangan lupa. Jangan lupa. nanti sahurnya nggak usah lah, udah kesiangan, mendingan tidur gitu kan. Banyak ya sahabat KG yang Iya. daripada makan, mendingan tidur. Udahlah nggak usah gitu. Jangan, kalau Ya, untuk jangan. penderita asam lambung atau penderita sakit mah, sebaiknya sahur dan sebaiknya berbuka pada jamnya berbuka gitu. Terus jangan memaksakan diri kalau rasa udah nggak enak, ya udahlah dibatalkan aja puasanya daripada dipaksain terus malah jadi sakit, malah jadi nggak bisa puasa berhari-hari gitu. Jadi mendingan dikorbankan satu hari, dibatalkan sehingga besok-besoknya bisa Masih mulai bisa. lagi gitu. Bener, Bisa puasa. daripada dipaksa-paksain terus jadi sakit gitu. Ya. Kemudian pas buka dan pas sahurnya, makanannya mbok dipilih gitu. Udah tahu perutnya asem, makanannya asem gitu kan. Nah, arisan tuh si asem di perut gitu kan, ngumpul semua gitu, bikin demo nanti. Jadi makanannya yang dihindari adalah makanan-makanan yang terlalu asam, makanan-makanan yang terlalu pedas, makanan-makanan yang terlalu berminyak, banyak yang dihindari. Banyak, lumayan. Makanan yang menimbulkan gas. Dan makanan-makanan yang mengandung minuman ya, mengandung kafein. Ya, itu sebaiknya dihindari. Kemudian kalau khusus untuk penderita asam lambung naik, itu sebaiknya makannya jangan terlalu banyak dalam satu kali makan. Jadi cukup aja ya. Ya, secukupnya. Kadang-kadang yang susahnya itu pas buka. Pas buka kan udah kolak satu mangkok, es campur, gorengan, lontong, habis itu nasi gitu langsung banyak. Nah itu bisa menyebabkan si perut ngambek nanti ya. Semuanya udah dimasukin semua ke dalam kalau bisa mulutnya 5 gitu supaya satu appetizer-nya, 2 main course-nya, dessert-nya gitu. Ibaratnya lambungnya udah seneng-seneng holiday tadi, Dok. Langsung pulang holiday kerjanya berat gitu. Jangan langsung. gitu sahabat KG. Gampang kan? Gampang banget. Emang berarti harus disiplin ya, Dok, berarti catatannya. Ngomongnya sih gampang. Iya. Kata sahabat KG, ngomong lo gampang, kerjain sini. Bisa. Lama-lama biasa kok. Lama-lama biasa. Asal terbiasa. Iya, asal terbiasa. Betul. Nah, jadi kita udah ngobrolin tentang intermittent fasting tadi. Mungkin ada nggak sih hal yang pengen Dokter Santi sampaikan ke sahabat KG semua mengenai intermittent fasting yang mungkin mereka sambil jalankan di bulan puasa ini? Iya. Boleh dong, Dok. Sebetulnya di bulan puasa ini merupakan waktu yang sangat baik, sangat tepat untuk mulai hidup baru gitu ya, menjelang sesuatu yang fitri gitu ya, yang bersih gitu ya, mulai dari nol lagi kita cuci nih kebiasaan-kebiasaan, nggak cuma cuci dosa gitu ya, kebiasaan-kebiasaan hidup yang buruk pun dicuci gitu. Jadi yang biasanya ngerokok, ya udahlah, mumpung nih selama berpuasa nggak boleh ngerokok, ya udah lanjut aja waktu bukanya langsung nggak ngerokok. Makan juga ya, memperbaiki pola makan, termasuk buka puasanya dibenerin gitu ya, termasuk makannya ketika sahur, minumnya dibenerin gitu, tidurnya juga dibenerin. Pokoknya saat untuk memperbaiki diri supaya kita mulai lagi dari nol, mulai lagi dari bayi untuk memulai hidup yang sehat, untuk memulai gaya hidup yang sehat, di mana badan kita kalau sehat, pikiran juga sehat. Iya, pikiran langsung cemerlang, kerja gampang, kuliah gampang, gitu lancar deh, nggak loading lama gitu kan. Semuanya bagus, secara psikologis juga baik karena puasa itu menenteramkan hati. Gampang kan? Gampang kok. Itu dia tadi dari Dokter Santi, tips buat menjalankan intermittent fasting ketika di bulan puasa. Dan sekaligus Dokter Santi tadi juga udah mengingatkan untuk kita ataupun sahabat KG semuanya untuk terus menjaga pola hidup sehat, terutama di bulan puasa ini. Oke, nah mungkin ada sedikit tagline mungkin yang pengen Dokter Santi sampai ini ke sahabat KG semuanya ini. Boleh banget, Dok. Silakan. Oke dong, pasti ada. Ya sahabat KG, jangan lupa sehat itu mudah,
sehat itu murah. Oke, sampai jumpa di Polantas next episode. Dadah! Dah!